Halo, selamat datang di podcast Sauna. Show-nya Azmi dan Nuna. Wow, sudah lama sekali tidak bertemu. Berapa bulan? Iya, Belum sekitar ada 1 bulan. Latah banget gue notice dia latah Nadia. nyanyi tuh dari episode pilot tau gak? Iya, masa sih? Pas waktu gue pancing kenapa aku tancap gas langsung ku melaju. Barusan gue pancing juga. Oh, jadi itu pancingannya. Aduh, lucu banget. Tapi Kak Azmi sehat? Alhamdulillah sehat ya. sentosa. Alhamdulillah. Lu sehat ya Nun ya? Sehat sentosa. Alhamdulillah. Tapi kok lucu sih hari ini kita pakai kayak jaket-jaket denim gitu. Iya. Anak skena banget nih kita. Apa tadi yang gue bilang maju skena mundur skena? Ya, kena maksudnya. Aduh ya Allah, Bapak. ya Allah. Tapi kalau ngelihat ya, kita udah pakai jaket skena begini. Enaknya apa? Bahas apa ya? Bahas kayak kita kayak anak-anak grup band gitu gak sih Kak? Gokil. Dan kalau gue gak salah denger ya, dulu tuh lo juga lagi suka membedah lirik lagu, iya gak? Iya. Kayaknya enak gak sih kalau kita sekarang membahas tentang permusikan? Itu pada ahlinya bukan gua tapi Iya, pada ahlinya. Tapi ya kalau kita ya ini aja lah, Iya, pendapat. pendapat dan ilmu sotoy kan. Iya, ilmu sotoy, benar. Iya, gue suka ini sih, maksudnya suka ngebedah lirik Iya lah kan? gitu. Ya kayaknya nggak cuma gue deh, lu juga pasti kan kayak gitu. Iya sih, iya Setiap sih. lu ngedenger lagu ini tentang apa ya lagunya? Iya, kan? benar. Pastilah. Tapi ya. kalau lo aliran musiknya apa Kak? Untuk saat ini ya, Ya, untuk saat ini. untuk saat ini gue lagi seneng ngedengerin musik-musik lawas, kayak musik-musik 80s lah, kayak Michael Learns to Rock. Terus kayak Backstreet Boy, Boys, terus yang baru-baru ini gue dengerin juga UB40, lagu apa band-band reggae gitu ya. Untuk sekarang ini sih, untuk sekarang ini lagu-lagu itu, musik-musik dari zaman-zaman 80s. Cuma kalau secara keseluruhan ya kuping gue masuk untungnya berbagai macam musik ya, untungnya masuk berbagai macam musik, jadi ya tapi untuk saat ini ya itu lagu-lagu 80s lah. Oh, oke sih. Menarik lah. Karena apa ya? Maksudnya kalau musik-musik zaman dulu itu feel-nya lebih berasa. Maksudnya kayak suara drum beneran dari drum. Oh suara iya, gitar beneran dari gitar. Suara vokal juga sih ada tuh autotune-nya kan. Gak ada dulu. Jadi bener-bener ya feel-nya dapet lah, real banget gitu. Jadi vibes-nya dapet lah. vibes-nya dapet. Jadi ketika lo nonton secara live-nya itu gak beda jauh, karena ya di rekamannya hasil suara dia langsung. Kayak gitu. Gak ada autotune lalala segala macem. Iya sih, masuk akal. Dan emang musik-musik lawas tuh sebenarnya enak. Banget. Ya kan, Iwan Fals. Iwan Fals ya, kalau enak. lokalnya ya Iwan Iya. Fals, Slang udah pasti. Slang, Ya, banyak lah musik-musik. benar sekali. Kalau lu apa Nun yang lagi sekarang lo dengerin? Kalau gue indie, tapi ini disclaimer dulu, bukan berarti gue suka indie. Gue kayak anak-anak skena yang meminum kopi di tengah cuaca senja. Lu pakai bangku ini tau gak sih, pakai yang bangku produser Terus begini. sedap. Enggak, gue kayak gitu. Baca bukunya filosofi teras. Filosofi teras no way, nggak kayak gitu. Tapi indie tuh kalau menurut gue menyenangkan. Kenapa? Karena menurut gue indie itu banyak apa ya, lagu-lagu kayak tersirat gitu loh Kak. Yes. Ya kan, lagu-lagunya tuh nggak bisa yang kalau misalkan nih kayak lagu-lagu sekarang kayak aku cinta padamu, ya udah That's all. aku cinta padamu gitu kan. Tapi kalau lagu-lagu indie tuh lagu-lagu yang maknanya tuh lo harus gali dulu, baru lo nemu oh artinya ini. Contohnya gue suka ini Bandaneira ya kan, Bandaneira. Terus juga Nadine Amiza ya kan. Terus ada juga 4020 itu juga enak, Payung Teduh enak juga. Terus masih banyak sih yang lagu-lagu Sal Priadi juga enak banget. Kunto Aji ya kan. Itu wah, kemarin apalagi mereka bikin sama ini Dipa kan. Barus. Iya. Gue tahu arahnya ke sono. Oh my god. Di warteg lagi. Iya, lucu banget. Dan ya itu. Jadi menurut gue kayak menyenangkan karena kalau lo menyukai lagu ini, lo harus lebih tahu arti tersirat di dalam lagunya apa. Setuju. Ya kan. Dan sisanya kalau misalkan yang sopan masuk kuping gue, lagu pop oke lah. Lagu pop Ya, oke lah. oke lah Lagu-lagu pokoknya ya
kalau udah sopan masuknya udah enak kok gitu. Gitu. Asal masuknya sopan aja ya. Asal masuknya sopan pakai assalamualaikum. Gue izinin. Assalamualaikum. Assalamualaikum, masuk dulu ya. Boleh enggak gitu. Iya Iya itu kan? ya. Yang lu dengerin itu ya. Iya makanya. Lu kalau ngedengerin musiknya itu mostly dari lirik dulu pertama untuk tertarik atau dari lantunan musik alunan musiknya ya. Jujur kalau pertama kali sebenarnya gue anaknya lirik lagi Kak. Gue tuh ya? kayak bisa memaknai lagu kayak enak banget kalau misalkan gue paham liriknya gitu. Cuma namanya orang kan pasti kita denger dulu dong awal nadanya kayak gimana gitu kan. Setuju. Iya kan, jadi itu gue nggak akan menyingkirkan itulah. Nada enak tuh juga perlu. Tapi untuk gue menyukai kayak ini lagu gue banget nih, itu gue harus tahu lirik lagunya tentang apa gitu. Nah kalau udah lirik lagunya tentang apa itu kayaknya lo memaknai lagu tuh lebih enak gitu kayak. Jadi ketika dia itu ini tuh tentang ini ya, kisahnya tentang ini. Jadi kalau lo apa alirannya liriknya atau alunannya? Sama kayak lu sih, gue dari alunan musiknya dulu ya. Oh iya, alunan musiknya dulu, karena untuk memahami lirik lu juga harus enjoy sama musiknya kan. Yes, jadi kayak banget. Untuk pertama kali tuh misalnya kayak lagunya musiknya enak nih ya. Terus barulah setelah itu dengerin liriknya. Bener. Pelan-pelan memaknai liriknya kayak gitu. Terus ya udahlah gitu, ntar ke bawah kayak ya Allah, iya. Liriknya kok gini banget ya. Benar. Ada satu lagu ini dari The Adams namanya. Tapi penggalan liriknya adalah gue suka banget, ini satu kata romantis buat gue, tapi ya dibungkusnya dengan musik yang ya kenceng lah gitu. Liriknya itu adalah apa tuh? Liriknya itu adalah namun tiap ku dengar namamu semakin terbayang wajah semakin terbayang masa depanku. Oh bagus. Semakin jelas tujuan dan apa yang harus kulakukan gitu. Oh wow, oke bagus lah. Ya, liriknya penggalan liriknya cakep banget itu. The best dari The Adam. Terus ada satu lirik lagu. Satu lagu secara keseluruhan lagunya tentang cinta. Oh iya, The Adams juga? Bukan, dari ini tuh kalau gak salah The Upstairs. Oke. The Upstairs itu dibawain sama Jimmy Multazam. Ciptaan lagunya juga dari Jimmy Multazam. Itu satu lagu judulnya Matraman judulnya. Itu nama daerah ya? Betul. Lagu ini tentang cinta. Wow. Betul. Tapi kalau lu baca lirik secara keseluruhan gak ada kata cinta. Oh iya? The best ya. Jenius ya. Banget. Jenius men. Keren. Jenius itu makanya gue. Ini kan pas gue maknain ini lagu tentang cinta kan. Seseorang yang LDR gitu. Jadi ada satu liriknya. Aku di Matraman, kau di Kota Kembang, which is Bandung. Jadi orang yang berusaha untuk menemukan pasangannya di Bandung gitu. LDR itu tentang cinta kan. Tapi gak ada satu kata cinta pun di lirik, gak ada. Keren deh. Keren Itu. Pada akhirnya gue menemukan itulah gitu. Ketika gue mendalami lirik. Bukan mendalami ya, mencoba untuk memahami beberapa lirik gitu. Ada gak satu lirik atau satu lagu yang menurut lu ini jenius nih lagu nih, liriknya the best nih? Satu lagu yang jenius menurut gue jenius sih maksudnya yang menurut nih liriknya paten nih, bagus nih. Apa ya, banyak lagi. Sebentar ya, gue pikirkan baik-baik ya. Tulus. Tulus ngena banget sih Kak. Oke. Parah sih Tulus, tapi kayaknya mungkin ini gue ngambil dari Nadine Amizah, Bertaut. Tuh. Bertaut itu gue suka banget. Itu adalah salah satu lagu yang di albumnya Selamat Ulang Tahunnya Nadine. Dan ada satu liriknya. Jadi ini tuh lagu Bertaut ini kalau lo dengerin awal-awal, itu tuh tentang Nadine cerita sama mamahnya gitu loh. Makanya kalau lo denger kayak Bun hidup berjalan seperti bajingan gitu kan. Tapi yang gue suka lirik penggalannya adalah ketika dia bilang gini, sebentar gue lupa lagi. Aku masih ada sampai di sini melihatmu kuat setengah mati. Terus dia ngomong gini, semoga lama hidupmu di bumi melihatku berjuang sampai akhir. Nah itu menurut gue kena banget. Itu kalau sudah lagu Bertaut, sudah pasti gue akan menangis karena kayak gue akan mengingat memori kayak mamah gue seberjuang itu ya gitu untuk membesarkan gue. Gue bernotis sekarang. Iya kan. Itu terus lagu Bersorai itu juga sebenarnya menyedihkan loh menurut gue. Sorai itu kalau Bersorai itu Kak, dia itu maknanya adalah tentang dua orang yang udah ketemu sebenarnya. Lirik lagunya gimana sih, gue lupa gitu. Bentar lo. Bersor. Langit dan laut saling membantu mencipta awan. Itu tuh sebenarnya lirik lagu ini memaknakan ada dua orang, ya kan?
dua orang yang sebenarnya mereka udah ketemu tapi nggak bisa bersatu. Jadi kayak bersorai aja. Mereka ketemu kayak, oh ya lo baik, gue baik, yaudah kita jalanin hidup masing-masing ya. Nah itu dibersorai. Tapi kalau lo dengerin lagu itu sekali aja itu nggak akan ngeh lo gitu. Jadi lo mungkin harus itu yang terjadi sama gue. Enggak, maksudnya ya gue nggak ngehnya itu. Iya mungkin ya. Jadi ya itu pokoknya dia ada apa ya? Tahu. Aku lupa lagi. Jadi kalau misalnya kayak bersorai itu jadi kayak dua insan yang iya. Awan dan alam saling menyatu, mencipta hangat kau pun terjatuh. Ketika dunia saling berseru, lihat cinta mana yang tak akan satu. Iya. Kau memang manusia sedikit kata gitu. Jadi ya ibaratnya nih cowoknya ya sedikit katanya. Jadi kayak boleh gak sekarang gue yang ngomong kata ceweknya gitu. Itu maknanya dalam. Makanya gue suka aja. Iya kan. Banyak lagu-lagu yang ternyata liriknya ini sih. Sebenarnya kalau misalkan lo suka lagu, coba deh lirik maknanya tuh coba didalemin deh. Itu akan lebih berasa banget kayak oh my god. Ada sih, gue pernah nangis sama satu lagu. Apa tuh? Dari Iksan Scooter, judul lagunya adalah, bahkan sampai sekarang ya, gue nggak berani denger lagu itu. Oh iya, kenapa? Iksan Scooter, judul lagunya Bapak. Gue udah pasti ditinggal. Wah itu pas di lirik itunya, itu ajak bapak gue begini banget nih. Makanya gue mengingat banget pas gue denger lagi. Wah gue nggak bisa denger lagu ini. Wah, gitu. Itu momen yang ininya lah kalau misalnya Iksan Scooter yang bapak ya itu judulnya. Iya. Itu gila sih ya kak. Jadi makanya kalau lo suka lagu kayaknya maknailah lagunya. Maknailah liriknya dulu. Maknailah liriknya maka lo bakal bisa menikmati lagu itu. Bener. Kayak ada lah beberapa orang kayak lagu ini bisa dinikmati ketika lo begini gitu kan. Bener kak. Nah tapi kak, lo punya gak sih lagu yang sebenarnya punya ceritanya sendiri gitu buat lo? Lagu yang punya cerita sendiri. Iya mungkin kayak lo di momen apa, nah terus ada lagu ini gitu. Terus lo sampai sekarang tuh oh iya nih lagu kayaknya menceritakan tentang ini deh gitu. Gue sambil nge-search ya. Iya boleh. Gue lupa nama musisinya, penyanyinya siapa. Ada lagu ini waktu itu gue dengerin waktu gue bikin video tentang kayak ucapan selamat ulang tahun. Tapi kayak semacam video dokumentasi gitulah ketika gue memberi kado ke orang itu. Iya. Kok teringat ya? Gue memberikan kado ke orang itu, terus gue bikin kayak semacam video dokumenternya gitu bahwa gue ngasih kado kayak. Nah setelah video itu jadi, gue akhirnya menemukan lagu ini. Apa tuh? Menemukan lagu yang menurut gue cocok untuk jadi atau background lah. Backsoundnya di video itu, yaitu judul lagunya adalah Insomnia dari Gabriel Mayo. Oke. Kenapa tuh dalamnya? Oke, lirik yang pertama gue belum mendalami lirik ini secara keseluruhan ya. Tapi memang lirik pertamanya adalah dibuka dengan I give you everything to prove that I give you anything to prove that I everything in a good way ya. Iya. Itu pas gue ngedenger gitu, ya gue memberikan kado buat lo. Gue itu kadonya tuh jadi kayak apa ya, kalau bisa gue spill, kayak kadonya itu adalah foto dia. Tapi gue bikin line art gitu loh, gue gambar line art gitu. Gue kan si bisa yang ngegambar ya. Si bisa ya. Iya si bagus tuh ngegambarnya. Pas lagu itu diiringi dengan lagu itu kayak sampai sekarang tuh kayak anjir nih kalau lagu ini diputer atau terdengar di kuping gue kayak momen itu nih. Jadi gue mengingat kayak momen-momen gue waktu mau ngasih kado ke dia. Dia waktu itu udah kerja, gue jemput dia pulang kerja, gue bawa ke satu tempat kayak ngopi segala macem, gue kasih. Menangis sudah. Tapi ya itu sekarang gue udah move on. Iya. Karena udah punya anak deh. Keren deh. Kalau lo ada nggak lagu yang mengingat apa sih tadi? Ada ceritanya gitu lah ya. Iya ada ceritanya deh buat lo. Ada. Tulus. Nama lagunya Hati-Hati di Jalan. Kalau lo tahu. Oke. Kenapa gue itu karena ibaratnya
Gue ada Kak, gue pernah deket sama satu orang. Ibaratnya gue tidak pernah menduga-duga bakal deket sama nih orang. Ibaratnya kayak kok gue jadi punya temen ya, kayak gitu. Di luar rencana ya? Iya, di luar rencana itu. Bahkan gak kepikiran sama Gak sekali. kepikiran. Okay. Dan ternyata kita tuh suka sama lagunya ini, si Hati-Hati di Jalan ini. Okay. Jadi dia suka, gue juga suka. Gitu kan. Okay. Lucu kan. Nah terus ternyata kita juga suka sama album yang Tulus Manusia, yang Album itu Manusia, kan. iya. Ada interaksi dan lain-lain. Tapi ibaratnya tuh Hati-Hati di Jalan ini menjadi kayak ciri khasnya gue sama dia gitu kan. Kayak ini ya, anthem songnya lah. Iya, item songnya. Jadi kayak kalau udah hati-hati di jalan yuk gitu. Itu kayak kayak lagu wajib tuh kalau misalkan gue sedang bersama dia gitu kan. Sampai akhirnya lagu itu justru malah seperti jalan cerita gue sama dia. Bener, tapi bener-bener makanya kalau gue memaknai lagu itu ya kayak anjir ini mah jalan hidup gue sama ini temen gue gitu kan. Teman, iya. Terus udah, karena pada akhirnya ya kan kalau lo tahu di Hati-Hati di Jalan itu ada yang kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Terus terakhir mereka sama-sama ngomong hati-hati di jalan kan. Walaupun ibaratnya aku kira kita akan bersama, begitu banyak yang sama latarmu dan latarku kan. Tapi walaupun gak ada kendala, kira-kira kayak menurut kita nih mudah, tapi ternyata oh udah ya gitu. Nah jadi kalau gue memaknai lagu ini kayak ya sama lagi, makanya terus gue pernah ngomong gini sama teman gue, makanya kalau misalkan punya teman lagi dekat nih kan, jangan suka lagu yang ibaratnya jadi ciri khas, cari lagu yang enak gitu. Oh iya benar. Apa kek yang misalkan sepanjang jalan kenangan gitu kan. Sepanjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan, kan enak ya. Itu kayak bapak-bapak reunian. Tapi kan ibaratnya kalau itu dan ya udah hati-hati di jalan kayaknya jadi doa deh kayaknya. Jadi kejadiannya sama gitu. Ucapan adalah doa, lagu juga doa. Iya. Lagu adalah doa, itu yang terjadi. Ya udah akhirnya hati-hati di jalan. Tapi setelah itu awalnya gue kayak aduh gue gak mau dengerin lagi nih hati-hati di jalan. Tapi lama-lama gue kayak kenapa gue harus menyalahkan lagunya juga ya. Kan itu ya udahlah, itu Tulus emang parah banget kamu. Tulus pas Tulus ya, aku kesel kenapa kamu bisa can relate gitu bikin lagu. Tapi itulah, itu menyenangkan lah. Itu ada ceritanya tersendiri lah. Ada cerita tersendiri buat lo ya. Apalagi lagu-lagunya Tulus juga kan mostly tentang falling in love ya. Iya, falling in love, tentang memanusiakan manusia juga lagu-lagunya Tulus gitu kan. Iya benar. Iya kan. Tapi kalau misalkan lo di saat happy-happynya, lo lagu apa yang terngiang-ngiang di otak lo? Lagi happy. Lo lagi happy. Masa-masa happy ya. Kayak mungkin waktu lo kecil, apa tamasya berkeliling-keliling kota mungkin boleh. Oh ini kalau lagi happy-happynya ya, gue merayakan kesenangan gue, merayakan happynya gue adalah dengan lagu. Aduh hilang. Lu dulu lu udah ada belum? Hilang tiba gue skip gitu anjir. Gue lagunya sebentar, gue juga lupa lagi tadi lagunya siapa ya. Yang gue ini Melly Goeslaw. Lagu-lagunya AADC kalau lo ingat. Yang gimana sih lagunya lupa? Selama ini kau masih mendua. Itu enak. Kenapa menurut gue itu masa-masa menurut gue menyenangkan dengan lagu Melly Goeslaw dan lain-lain. Karena pertama yang lo bilang lagu-lagu dulu tuh sebenarnya enak-enak ya kan. Betul. Lagu-lagu original yang dulu-dulu tuh menurut gue enak ya kan. Terus lagu-lagu itu juga adalah lagu-lagu yang suka karena mungkin emang jajaran tetua-tetua gue kan emang suka lagu itu ya. Jadi kalau ngumpul tuh lagu itu akan dipasangkan. Jadi gue bisa mengingat kalau misalkan gue lagi dengerin lagu itu kayak lagi happy vibes, lagi bareng keluarga, lagi menyenangkan dan lain-lain kayak gitu. Lagi Melly gue mantap. Oke, kalau gue adalah tadi gue Melly Goeslaw ya. Ya Melly Goeslaw. Lagu apapun ya di Melly Goeslaw. Kalau gue merayakan kesenangan gue adalah dengan yaitu mendengarkan lagunya Morfem. Tahu Morfem kan? Tahu lah ya. Biasanya kayak pernah denger deh. Harusnya lu nggak asing sama orang-orang yang suka pakai baju Morfem. Kayaknya deh. Soalnya banyak banget memang, banyak banget. Itu lagunya Morfem, ada satu lagu Rayakan Pemenang. Jadi kayak kalau gue nggak salah ingat ya liriknya menceritakan tentang lagi dulu tuh kita nggak sedekat itu, bahkan kasarnya gue berpikir bahwa lu nothing.
Tapi di kemudian hari lu menjadi seorang juara, menjadi seorang yang bagus, happy ending lah kasarnya. Ketika di suatu hari lu menjadi seorang yang mungkin kemenangan lu bisa dirayakan gitu. Kayak misalnya di suatu hari di SD-nya atau di masa sekolahnya dia menjadi orang yang nothing atau dibully terus, tapi one day dia menjadi seorang atlet nasional yang mana kemenangannya dirayakan. Dan itu pokoknya ketika lu punya temen yang yang menjadi something, menjadi seseorang yang di masa depan itu lo harus merayakannya dengan itu. Merayakan pemenang jadi. Bagus. Itu keren. Lagu-lagunya sama penciptanya sama yang kayak gue ceritain tadi, Jimmy Multazam juga. Walah, tapi keren sih. Keren tuh gitu. Lagu-lagu rock and roll gitu sih. Rock and roll. Soalnya ya Jimmy Multazam ini kalau secara penulisan lirik lagu gue patut akui ya. Bagus banget. Ya kayak tadi deh lagu Cinta Tanpa Ada Kata Cinta itu kurang jenius. Iya, itu jenius sih. Iya kan? Keren. Terus lagu yang tadi Rayakan Pemenang. Terus dia ada satu band baru, band dia yang lain ya. Namanya Jimmy Jazz. Di pikiran lu pasti lagunya lagu jazz kan? Iya benar. Enggak, bukan. Oh iya, lagu apa? Rock and roll? Banget. Oh iya. Nama doang Jimmy Jazz. Tapi liriknya gumbrang. Aduh enggak. Tidak sesuai nama. Enggak sesuai ekspektasi kan gitu. Tapi masih enak didengarkan lah gitu Jimmy Jazz itu. Kayak gitu sih, gue sering menonton pada akhirnya gue salah satu merayakannya gue sama kecintaan gue ke lagu itu. Oh iya, mengekspresikan lah ya Kak. Mengekspresikan gue dengan nonton langsung. Nonton konsernya, festivalnya, ya gigs musiknya gitu. Gue suka menonton langsung lah gitu. Iya. Kalau lu suka nonton kayak gitu juga nggak? Gue sebenarnya jarang nonton konser-konser gitu. Tapi kalau lo merayakannya dengan live langsung, kalau gue biasanya merekomendasikan ke orang. Iya. Merekomendasikan? Iya, jadi misalkan nih gue lagi suka yang tadi misalkan kayak Nadine Amiza gitu. Gue akan rekomendasiin kayak lo tau gak sih lirik lagu ini apa? Misalkan gue lagi ngobrol sama temen gue udah nyetel kan. Ya gue akan jelasin itu kayak lo tau gak sih makna lagu ini tuh dalam banget gini-gini. Coba deh lo dengerin gini. Gitu. Dengan merekomendasikan mungkin ke sosial media juga bisa kan. Kayak ini enak banget lagunya, maknanya tentang ini. Ya udah jabarin aja gitu. Itu kayak cara gue merayakan atau mengapresiasi lagu atau musisi yang gue emang suka banget gitu. Ya kan? Mantap. Gue tuh ada titik teraneh tahu ketika gue saking sukanya sama tuh lagu, gue nggak mau ngedengerin. Aneh kan? Aneh. Gue gak tahu. Kenapa? Kalau menurut gue ada satu lagu yang gue suka banget sampai sekarang, tapi gue nggak pernah mau ngedengerin lagi. Kenapa Kak? Gue takut bosen. Takut ketika gue kalau kata orang iya tahu gue kali jauh kayak misalnya gue sekarang ngedengerin lagu itu satu lagu yang gue suka banget nih, anjir nih enak banget, tapi pada akhirnya gue dengerin jadi bosan, jadi nggak suka lagi gitu. Ada satu lagu Skastra judulnya Hilang Asa. Itu ketika lo keliling malam-malam mobil-mobil atau motor-motoran gitu. Mobil-mobil motor-motor enggak, kalau misalnya berkendara malam lah gitu ya. Berkeliling di Jakarta tanpa tujuan, ngelihat lampu-lampu kota segala macam, itu lagu Skastra Hilang Asa menurut gue satu lagu yang cocok untuk jadi pengiring. Wow. Itu gue ngedengerin di momen itu juga by the way, jadi makanya kayak ini lagu cocok banget nih gitu. Terus gue suka dan gue nggak mau ngedengerin lagi karena lagu ini bagus banget. Carpool ya kan. Carpool karaoke. Iya. Di mobil, seru sih itu. Lu suka carpoolan juga karaoke? Suka. Oh iya, seru ya? Iya, karena menurut gue karaokean di mobil tuh cara lo healing. Gue pernah lagi stres ujian waktu gue SMA. Gue SMA, gue stres ujian. Gue cuma minta satu permintaan sama kakak gue, tolong banget ayo muter-muter Jakarta kita dengerin lagu. Udah, jadi gue cuma muter-muter Jakarta sambil dengerin lagu. Udah. Stress relief lo ya. Iya, tapi itu kayak seru gitu kan, karena lo ngeliat jalan. Apalagi kalau misalnya kata orang apa, City Night, City Light, sambil dengerin lagu. Keliling Cucok meong kalau kata orang. Keliling Sudirman, lihat gedung-gedung besar, pencakar langit sambil mendengarkan lagu-lagu yang kamu suka. Dengan view Citayam Fashion Week. Tapi udah nggak sekarang. Udah nggak ada. Udah hilang, nggak tahu kemana. Hilang dari peredaran. Oh iya. Lo merayakannya. Tapi lo suka ini nggak? Maksudnya merayakan atau apresiasi lo dengan musisi yang lo suka atau lagu yang lo suka, lo beli merchandise-nya juga atau?
Kayak beli apa gitu merchandise atau apa gitu bentuk apresiasi lo? bentuk apresiasi. Iya, kalau menurut beli ininya, beli kaset. Oke. Itu kan bentuk apresiasi juga betul, kan. Betul. Iya itu paling. Terus dulu kan gue emang waktu itu suka K-pop ya. Gue ARMY guys, ARMY BTS nih, Batang Soyendang. Jadi waktu itu karena lagi hype-hype-nya juga. Tapi apa ya? Gue anehnya gini deh kak. Kalau gue orang-orang pada nge-hypein idol yang gue suka, gue tuh kadang nggak mau di fase itu, paham nggak? Jadi ibaratnya gini nih, misal nih Bantang Soyendang tuh kan baru naik di 2021 lah atau 2022 kan. Tuh orang-orang baru tuh kayak Bantang Soyendang BTS gitu kan. Nah waktu di fase itu gue malah gak mau nge-hypein BTS, paham gak? Paham gak? Karena semua orang suka gitu loh. Kayak jadi gue kayak gak mau ke bawah FOMO aja, yang kayak ibaratnya nih ada merchandise-nya BTS waktu itu, sampai adalah salah satu yang bikin platform yang jualan terus ada merchandise BTS-nya gitu kan. Sampai yang rame banget tuh di Indonesia, sampai ngantri dah. Nah, gue nggak ikut itunya gitu loh. Kayak gue nggak, gue tidak mengapresiasi di situnya deh gitu loh. Tuh, tapi kalau misalkan kayak waktu itu pernah beli albumnya gitu-gitu, ya dengan budget yang sebisa mungkin lah ya. Ya udah beli itu. Jadi cara mengapresiasinya mungkin itu. Atau mungkin karena gue kan bukan kayak lo tuh kak yang suka datang konser-konser, tapi gue seneng kalau misalkan someday gue misalkan datang ke konser tunggalnya misalkan kayak kayak misalkan Nadine Amiza, itu menurut gue itu suatu yang enak gitu, kayak intimate gitu loh. Bener. Kayak yaudah dunia gue bersama dia, musisi. Konser tunggal itu lebih intimate, betul sih. Iya kan. Kalau konser tunggal ya. Iya kan. Kayak konser yang bener-bener misalkan artisnya cuma satu dia doang. Iya, karena kita bayar untuk nonton dia langsung. Iya. Dan pasti lagu-lagunya kayak gue tahu nih lagu ini, gue tahu lagu ini gitu. Jadi itu menyenangkan sih cara mengapresiasi kayak gitu. Kalau gue mengapresiasinya itu ya dengan ini sih, kayak beli merchandise kaosnya kayak gitu. Iya. Beberapa ada yang gue punya dari Danila, udah pasti ya. Cinta mati banget ya sama Danila ya. Gue ultras Danila gue. Ultras Danila. Terus kalau kata temen gue satu lagi, gue adalah anggota dari Majelis Bernadia. Untungnya. Aduh. Tapi kalau merchandise yang gue punya adalah dari Danila, The Adams, terus sama Fleur. Fleur itu 3 band cewek gitu. Terus kayaknya udah deh, itu doang deh. Sisa-sisanya sih beberapa yang lain tuh belum ada yang gue ini lagi, belum beli lagi. Tapi suka dengerin lah gitu. Tapi yang gue sayangkan adalah gue baru beli merchandise-nya Fleur nih, 3 band cewek itu kan. 3 lagunya lagu rock and roll gitu dah. Terus pas gue baru beli, gue pengen merayakan, gue pengen nonton lu langsung gitu kan. Set bubar. Gak jadi nonton. Dia bubar. Aduh ya Allah, kata gue ya udahlah, udah jadi mahakarya gitu, mahakarya. Udah kenang-kenangan aja gitu. Jadi kenang-kenangan aja gitu. Aduh ya Allah. Aduh lucu banget. Itu tuh lagu-lagu cara gue mengapresiasi gitu. Iya. Tapi anehnya ya, gue kalau ke festival musik, ya oke lah kalau misalnya gue pengen nonton band yang gue tahu, satu hal. Tapi gue tuh ketika misalnya kan kalau di festival ada rundownnya tuh, jam-jamnya. Iya benar. Terus beda-beda panggung juga kan. Iya benar. Misalnya di panggung A sama panggung B nih. Di panggung A misalnya ada band misalnya misalnya Danila deh. Panggung A Danila. Tapi panggung B di jam yang sama ada musisi siapa gitu, yang gak gue tahu deh. Gue nggak bakal ke Danila. Jadi lu eksplorasi malah kalau misalnya di festival. Ternyata memang begitulah, maksudnya kayak ya esensi festivalan tuh seperti itu. Ternyata ya gue baru tahu dari senior gue juga. Iya. Ternyata emang kayak gitu tau festivalan yang asik gitu ya? Kata dia gitu. Justru kalau misalnya lu nonton yang udah tahu ya satu hal, tapi lu juga di situ ada kesempatan lu untuk eksplorasi musik-musik itu. Iya. Jadi kayak mengenal musik yang sebelumnya lu nggak kenal. Bahkan nggak tahu sama sekali gitu kan. Iya sih, jujur iya sih. Iya kan. Kalau gue terakhir tuh ke Synchronize, gue di jam yang sama gue lupa ada apa, tapi waktu itu gue ngeliat di jam itu gue ngeliat ada band namanya AK47. AK47, gue kira AKB48. JKT48. Iya dong, Aika Tata ya. Enggak, kalau ini AK47 kan namanya kayak tembakan kan, kayak nama senjata gitulah. AK47 kayak nama senjata, tapi jadi namanya pas gue ngedengerin musiknya, gue datang gue liat beneran kayak suara tembakan musiknya. Oh iya. Bener menciri khaskan namanya. Lagu-lagu keras gitu ya. Wah gila, keren banget. Gue sampai
Gue tuh sepanjang show-nya dia kurang lebih 30 sampai 30 menitan lah ya satu show-nya dia tuh. Gue di depan banget sama speakernya. Gue pulang-pulang. Ada pengang gak sih Kak? Gue sampai kayak ibarat volume itu orang ngomong volume 100 ke gue masuk 60. Bener-bener. Gue saking Gitu. menikmatinya tuh ini ya band itu cengok gue. Ih keren banget. Gitu. Kalau lu festivalan kayak gitu pernah juga. Selain konser tunggal ya? Iya. Gue kalau nomornya festivalan. Cuman iya bener kata lo, serunya festivalan adalah lo bisa dengerin musisi yang sebelumnya lo nggak kenal gitu. Atau mungkin lo tahu nih, gue pernah kenal nih misalkan, tapi satu lagunya, tapi karena lo di festival lo bisa dengerin satu albumnya dia kayak gimana ya kan. Tuh kayak ibaratnya adik gue dulu nggak suka banget sama ini, bukan nggak suka sih, belum pernah kenal sama Malik The Essential. Oh The Malik Enggak bukan The Malik and Essential. Ya Malik The Essential. Waktu itu gue sama adik gue pergi ke The Sound Project Kak. TSP. TSP. Ancol kan ya? Ancol. Dan di situ dia baru kenal kayak ternyata Malik tuh enak ya lagu-lagunya gitu. Maukah kau tuh. Nah gitu. Iya Iya jadi kalau menurut gue oke sih kalau orang-orang yang suka bikin konser festival itu bagus. Cuman kalau lo mau yang tadi yang gue bilang intimate sama idola yang lu kayak gue pengen banget dengerin ini satu albumnya dia dengan orang-orang yang ibaratnya kenal sama satu musisi ini, kayaknya konser tunggal tuh menurut gue worth it buat dicoba. Oke. Iya kan. Dreamnya lo atau one day ada kesempatan konser tunggal siapa gitu, dan gue pengen banget nonton konser tunggalnya dia. Sejujurnya aku pengen banget nget. Tapi itu bukan artis Indo sih Kak. Yaitu The Weeknd, lo tau gak? Gue pengen The banget. Weeknd, iya. My dream list gue. Iya. The Weeknd karena gue kan ngeliat kan konsernya The Weeknd yang di luar tuh semenakjubkan gitu kan ya. Dengan cara dia ngekonsepin performance-nya dia dan lain-lain. Jadi dan dia nggak pernah ke Indonesia kan? Oh iya belum ya? Belum pernah. Tapi katanya rumor-rumornya katanya 2025 katanya. Semoga lah ya. Amin. Jadi gue pengen banget kalau someday The Weeknd ke Indonesia, gue pengen banget dream konser gue The Weeknd sih. Karena kayak asik banget lagu-lagunya tuh kayak, weh bro. Paten. Bungkus kayak gitu. The Weeknd nih. Iya, lagu-lagunya oke banget. Kayak After Hour kalau lo pernah dengerin Kak, itu enak banget kayak. After Hour itu yang gue tahu. Oh baby, where are you now? Salah when I need you most. Iya After Hour tuh kalau lagu lokal band lokal bukan ya? Enggak, The Weeknd juga. Oh judul lagunya. Itu judul lagunya. Namanya After Hour. Soalnya After Hour yang di kepala gue adalah nama band dari Indonesia. Oh enggak. Itu judul lagunya The Weeknd, namanya After Hour. Itu enak banget. Itu kalau lo memaknai liriknya Kak, itu sakit banget karena itu tentang kayak seseorang yang ibaratnya seseorang ini selalu ada misalkan buat kita. Tapi ketika kita butuh dia nggak ada di sana gitu. Makanya dia bilang, oh baby where are you now when I need you most gitu. Kayak lo di mana ketika gue lagi butuh-butuhnya lo gitu. Ya itu sakit banget. Jadi gue pengen banget The Weeknd. Kalau lo dream ini apa? Apa ya? Kalau Danila lo pernah kan? Belum sayang. Yang konser tunggal gitu? Konser tunggalnya belum. Oh konser tunggal belum. Justru kalau konser tunggalnya itu yang udah gue pernah tonton adalah Iwan Fals. Oh seru banget. Waktu di Eco Park Ancol juga. Dulu itu waktu itu Mas ID pembukanya. Ya Iwan Fals konser tunggal. Tapi kalau jadi dream gue apa ya? Dream konser gue yaitu sebenarnya gue pengen Naif, tapi Naif udah bubar. Sebenarnya gue pengen Naif. Kali aja Reborn gitu. Iya ya, moga-moga Bang David kan banyak kan yang Reborn sekarang. Fairytale udah Reborn. Fairytale itu udah Reborn sekarang. Gue masih belum bisa jawab sih karena gak tahu terlalu banyak nih. Apa? Tip X. Oh gue tahu lagi tuh si Tip X itu. Kenapa lo pengen banget? Gue pengen merayakan konser tunggal lagu Tip X menyenangkan buat gue. Iya sih benar-benar. Wah itu lagunya lagu-lagu yang lompat-lompat buat singelong juga enak. Iya vibes-nya ya gak? Vibes-nya enak betul. Vibes-nya enak. Terakhir gue nonton Tip X itu yang kemarin yang di Synchronize itu. Dan itu wah seandainya ini kan lagu-lagu Tip X itu gue kenal dari zaman gue SMP ya. Jadi kayak wah ini gue pengen banget konser tunggalnya dia. Sama ya itu Tip X sih paling. Karena
di konser tunggalnya dia gue bisa senang-senang dengan lagu-lagunya dia yang gue dengerin juga gitu. Oh sih. Gitu kalau apa namanya ya konser tunggal yang pengen gue iniin. Tapi kalau misalkan lo kan suka juga tuh kayak tadi lo banyak banget kan yang reggae ya kak. Reggae, Team X dan lain. Tapi lo tuh punya kayak playlist khusus nggak? Ada. Iya kayak folder playlist khusus gitu. Ada di Spotify. Gue rajin bikin gue. Oh iya. Gue kalau itu apa? Tentang kayak lo bikinnya itu sesuai keadaan lo. Betul. Sama banget kita ya. Wow. Seru Cel. Iya. Akhirnya kita menyelami Spotify ya itu. Bener. Gue sampai punya folder khususnya kan. Kayak Enggak lu private kan? Enggak lu publish kan? Enggak. Gitu. Gue nggak bakal gue publish. Gue private kayak gitu mas. Iya bener. Asli. Kita seru banget. Beberapa playlist yang udah gue bikin dalam beberapa mood, yaitu ketika gue mau olahraga misalnya gue mau jogging, gue biasanya sebelum jogging gue bikin playlist dulu. Lagu apa yang gue dengerin. Terus ketika gue lagi mau pulang kantor nih, mau pulang malam, terus apa ya lagu apa yang gue kumpulin dulu. Lucu. Kalau misalnya besok gue libur panjang nih, gue bikin dulu playlistnya kayak gitu. Ya gue juga sering kayak gitu. Lu sama kayak gitu juga? Iya. Tapi lo dari yang folder-folder itu yang paling lo sering dengerin yang mana? Yang file yang lo bikin itu di playlist lo? Menurut gue playlist ini, gue gak bakal ngasih tau playlistnya by the way, tapi kurang lebih gambaran lagu-lagunya adalah boleh. Lagu-lagu yang yang bisa lo dengerin kapanpun. Lagu city pop. Playlist yang isinya banyak city pop di gue. Itu sebenarnya banyak di playlist gue untuk perjalanan malam. Iya. City pop. Menyenangkan lah ya. Iya. Berarti kita sama ya. Iya aja ternyata dia bikin juga. Kalau gue sama kayak lo, gue suka bikin playlist sesuai. Contohnya ini beberapa aja lah ya. Misalkan lagu zaman gue bikin lagu zaman gue. Kenapa gue itu? Karena itu lagu-lagu yang gue dengerin waktu gue kecil. Jadi kayak banyak sih kayak Aaron Ashab, Skaha tau gak? Tak pedulikan katamu. Nah itu Budi Doremi ya kan. Terus kayak Maudy Ayunda, itu kan kayak lagu-lagu yang ibaratnya lama. Makanya gue bilangnya lagu zaman gue. Tapi yang lebih sering gue dengerin, gue tuh kayak gak tahu ya, Spotify tuh kayak menurut gue kayak jendela yang bisa gue buat playlistnya kayak yang harus gue tata dengan rapi gitu loh. Jadi salah satu yang paling gue suka di antara playlist gue namanya Izin Rehat. Izin Rehat. Sampai gue bikin sampai ada captionnya juga kak di bawahnya. Mau bahagia juga butuh istirahat bukan? Gitu. Dan ya udah lagu-lagunya tuh emang bener-bener lagu-lagu banyak sih yang ibaratnya menurut gue kok kena ya gitu. Kan banyak banget kayak tadi yang gue bilang Bandanera, Bayu Teduh, dan masih banyak lagi No Stress dan lain-lain. No Stress Hindia juga. Kan banyak tuh lagu-lagunya itu. Jadi kalau gue udah lagi kayak gue kayak sumpek, gue akan mendengarkan lagu si Izin Rehat itu. Izin Rehat itu ya yang lu udah. Bahagia juga butuh istirahat bukan? Berarti lu bikin playlistnya tuh maksudnya sekali bikin akan lu dengerin terus atau di momen itu aja, kasarnya kayak per project dah. Misalnya gue mau ke Bandung, oke gue bikin playlist lagu-lagu Sunda misalnya. Ada yang kayak gitu juga. Agak aneh ya, tapi lu tahu kan maksudnya. Iya, gue paham kok. Pop Sunda, lagu Sunda. Ada yang kayak gitu, ada juga yang emang buat momennya aja, karena momen sesuai mood itu. Kayak Izin Rehat tadi gitu. Kayak gitu. Anjir, dia menyelami Spotify juga ternyata kan. Iya, menyenangkan loh. Kayak asli. Bikin playlist sesuai mood atau bikin playlist sesuai keadaan tuh menurut gue mood banget gitu. Iya kan? Setuju. Yes, begitulah. Tapi kak, kalau gue tanya nih, kan pasti tuh dari sekian ribu lagu lo yang ada di playlist itu. Pasti dong ada satu lagu atau dua lagu yang bikin lo mood. Contoh, gue mau beraktivitas nih. Mood booster. Cara membuat mood booster itu gue dengerin lagu inilah gitu. Inian kalau gue. Apa? Jakarta dari Monkey Boots. Gue kayak pernah denger. Simpan nyata banggakan Jakarta. Iya, gue pernah denger. Lagu ska reggae gitu sih. Tapi denger lagu itu, gue jadi kayak gue pertama bangga dengan kota. Bangga dengan kota gue. Tapi akhirnya gue bangga dengan Jakarta. Gue bangga juga menjadi warga Jakarta, kayak ya itu menjadi mood booster gue. Maksudnya kayak ayo bangun Jakarta cuy. Bangun Jakarta jadi gubernur abis itu. tapi dari alunan musiknya aja udah bikin gue jadi kayak
ayo bangkit lagi yo gitu. Mood booster gue lah. Jadi enggak yang secara menyentuh langsung cetak ada kayak lirik lagunya gitu, enggak. I see. Dari lagunya aja, anjing lagunya enak nih buat joget-joget sampai akhirnya oh yaudah yuk siap lagi ya gitu. Yuk siap yuk gitu. Mantap. Lo ada gak? Apa? Yang kalau misalnya itu apa lagu yang Mood booster ya? Mood booster. Mood booster gue kalau boleh jujur lagu-lagunya gue nih nggak tahu sih, tapi akhir-akhir ini Lomba Sihir. Kalau lo denger, ya idaman para cewek sih itu kayaknya. Yang ribuan memori itu enak banget ya. Jika ada ingatan yang terus menghangatkan dirimu. Atau lagu-lagunya Hindia, nggak tahu ya. Tapi gue lagi demen banget lagu-lagunya Hindia yang kayak ibaratnya membasuh karir ini tak ada artinya juga. Itu Hindia bukan Lomba Sihir ya? Nggak, itu Hindia. Hindia ya? Lakukan apa yang kau mau sekarang saat hatimu. Terus ada juga Hindia bagus banget. Itu artinya mata air, itu keren banget. Jadi kayak dia nyeritain kayak menghabiskan gaji untuk dirimu sendiri. Oh itu judulnya. Membeli satu tiket film terkini. Jadi kayak terus ada di refnya dia itu cuma diulang-ulang, nggak cuma gini doang. Jika kau pernah tersakiti angkat tanganmu, jika kau pernah menyakiti angkat tanganmu, jika kau pernah bahagia angkat tanganmu, jika kau kecewa angkat tanganmu. Udah itu diputar-putar sama dia di refnya doang. Jadi itu doang, tapi menurut gue itu menyenangkan. Jadi kayak menaikkan mood gue kayak ayo dari alunan musik kan ya. Iya, dari alunan musik, dari liriknya juga mantap ya. Hindia. Tapi kalau misalkan nih Kak, lagu apa yang cerita atau liriknya tuh paling kena banget kalau menurut lo? Ketika lo denger tuh kena banget nih. Ada gak? Oh liriknya kena banget. Kena banget waktu lo, mungkin lo membedah lirik ini terus kayak kena banget nih di gua. Pamit dari mana? Tulus. Izinkan aku pergi dulu. Ya lu tahu lah tentang apa itu ya, kan. Udah dari judulnya udah pamit tuh. Karena itu jadi bukan anthem song ya, tapi kok anthem song. Tapi gue ada satu momen lagi jalan sama mantan gue gitu, terus kita kayak sharing musik, bukan sharing musik, sharing TWS gitu. Dia yang kanan, gue yang kiri kayak gitu kan. Terus di situ diputer, nggak sengaja kan kita shuffle play gitu kan, shuffle play. Tiba-tiba keputer lah lagu si Pamit dari Tulus ini. Terus kita singelong gitu, besokan ya putus. Kan gue bilang makanya Kak, jangan menyukai lagu yang sama, jadi doa. Iya ya, gue baru ini juga lagi pas ngomong tadi tuh. Gue berusaha gak ngomong yang Pamit. Gue pas ngomong tadi, aduh iya kayak lagu Pamit gue lagi sama dia nih. Keluar tuh tadi tuh. Gitu. Lo ada gak kayak lagu yang ya mengingatkan lo gitu sama masa-masa? Kalau mengingatkan kan tadi udah lah ya, si hati-hati di jalan gitu. Tapi kalau misalkan yang menurut gue liriknya kena banget, gue ada. Tapi ini dari musisi luar, namanya Aligatie. Aligatie tuh kalau lo tahu It's You, It's Always You, tahu nggak? Oh, Please don't break my heart. Nah itu dia musisinya sama, tapi ini judulnya namanya Terapi. Jadi namanya Terapi, nama judulnya. Nama judulnya Terapi. Nah terus kenapa liriknya kena? Nih gue sampai ngebuka nih biar anjir dia udah buka, udah standby curang. Dia ngomong gini, one touch from you heals my problem, you are my therapy. Jadi kayak ketika lo nyentuh masalah gue, itu justru jadi terapi bagi gue, lo yang nyembuhin gue. Jadi pokoknya lagu ini tuh menceritakan tentang dia, seseorang mungkin ketemu sama obatnya dia yang sama ini kayak gue kok punya trauma tapi gak pernah sembuh, mau kemana pun orangnya, tiba-tiba gue ketemu sama lo, ternyata lo orangnya gitu. Makanya dia bilang awal tuh gue kira gue tuh udah tahu tentang cinta sejati, ternyata waktu gue ketemu sama lo gue tuh gak tahu apa-apa gitu. Gue kira tuh gue udah cukup sama semuanya, tapi ketika ketemu sama lo gue tuh gak cukup apa-apa gitu. Makanya dia bilang lo tuh obatnya gue gitu. Jadi menurut gue itu menyenangkan. Jadi waktu gue dengerin ini kayak damn, kalau misalkan ada seseorang seperti ini yang ibaratnya ya ketemu sama gue terus dia bilang lo tuh obatnya gue akan sangat tersanjung sih. Gue kayak tayang gitu. Tayang tuh gitu. Iya Aligatie. Keren banget. Tapi kayak kita lanjut ke fun fact gak sih Kak? Boleh. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke fun fact. Oke. Siapa dulu, lu apa gue? Gue bacain lo deh. Oh gue, oke. Alright. Kak Azmi, benar atau benar? Kayak kuis.
Kak Azmi bener gak sih katanya ada fun fact waktu lo tampil lomba sholawatan antar asrama, berarti ini kayaknya lo di pondok gak sih Kak? Ya, mentalnya katanya bagus banget. Kenapa? Katanya lo mic mati tapi lo masih ngomong. Lo mic-nya mati. Mic. Mikrofon mati tapi lo masih ngomong kayak seakan-akan itu mic tidak mati. Jadi menurut dia mental lo bagus banget gitu. Oh iya, gue sempat ada momen itu sih. Oh iya benar. Jadi lagi momen apa waktu itu, perlombaan gitu deh, perlombaan hari besar Islam gitu kan. Terus udah gitu kita gue mewakili asrama gue lomba lalala segala macem. Terus pas gue lagi anjir gue vokalis gitu. Gue kayak ya frontman-nya lah gitu ya. Lagi bass bagian gue mic-nya mati, cetak. Gue sempat ngeliat ke soundman-nya, kayak ternyata soundman-nya ada salah satu orang yang ya gue udah incer dia lah. Maksudnya incer tuh dia nggak suka gue gitu lah. Maksudnya ada ya nggak respect lah. Anyway, kayak ya udahlah, biarin aja, gue ngambil mic temen gue samping. kayak gitu. Jadi kan ada kayaknya videonya di YouTube, ntar gue masukin deh, gue kasih insert deh. Tapi nggak kelihatan gitu gue nya, maksudnya tapi itu sih. Dari kamera BlackBerry, zaman BlackBerry anjir. Sangat kecil. Sangat jauh. Itu ya. Itu mikrofonnya mati itu, bener gue ingat momen itu. Aduh, bener-bener ya itu kejadian lucu juga ya. Iya, lagi lomba sholawat anjir. Iya. Wah, iya. Nah, tapi untungnya pede ya. Iya kan? Untungnya untung waktu itu urat malunya mungkin putus gitu kan. Jadi kayak ngomong aja walaupun nanti tetep aja ngomong gitu. Iya. Apapun itu. Oke. Itu fun fact dari gue yang pertama. Oke. Dari Nuna, gue bacain nih Nun. Yes. Nuna pernah karena punya utang sama bunda kantin. Waktu libur sekolah dia nyamperin rumah bunda kantin buat respect. Keren gak? Keren kan? Ya itu jadi tuh sebenarnya Kak, gue tuh ibaratnya di SMA gue mungkin kalau misalnya orang terkenalnya di kalangan adik kelas gitu ya, gue tuh terkenalnya di kalangan jajaran kantin. Jadi ibu-ibu kantin dari pojok ke pojok tahu gue gitu. Iya. Suka jajan banyak ya. Suka jajan. Sampai gue tuh pernah nggak bawa uang, mereka yang kayak udah nggak apa-apa ngutang aja Hanuna, ambil gitu. Sumpah kayak gitu. Atau misalkan nih biasanya kalau misalkan pulang sekolah kan biasanya kan masih ada makanan-makanan yang nggak kejual kan. Itu kalau gue lewat kayak Hanuna ambil. Sampai temen-temen gue kayak lu aneh banget, lu anaknya orang kantin ya atau gimana? Kok sampai kayak gitu? Gue kayak kenapa kayak gitu? Karena gue tuh kayak demen aja nyapa orang-orang kantin kayak Mbak beli ini dong gitu. Sorry, ini SMP SMA? SMA. Iya di SMA gue. Kayak gitu. Terus kayak ada kejadian lucu juga sih. Waktu gue kantin, ada satu kantin namanya Bunda Kak. Namanya Bunda kantin. Gue manggilnya Bunda. Nah Bunda ini emang deket sama gue. Saking deketnya itu ada makanan yang lo tahu telur ceplok kan? Gue minta Bunda bikinin telur ceplok padahal itu gak ada di menunya. Kayak Bunda telur ceplok boleh gak? Boleh. Dia beneran dibikinin. Boleh telur buat Nuna, boleh. Telur ceplok nasi kecap udah. Terus gue makan. Terus kayak temen gue kayak lu dari mana menu ini? Enggak, Bunda yang bikinin gitu. Nah itu waktu itu gue utang lah sama Bunda. Gue lupa kayaknya gue minuman dan lain-lain. Terus liburnya lo tau, libur pandemi. Kan lama ya Kak. Oh lu SMA di masa-masa itu? Iya, gue di masa-masa itu Kak. Gue kan kenal di masa-masa itu. Tapi kan awal-awal itu kayak minggu pertama kedua itu kan masih belum yang lockdown seutuhnya itu kan. Masih lo masih boleh keluar masuk kan. Nah di situ gue nggak enak sama Bunda ini. Akhirnya gue ngechat temen gue kayak, ada yang tahu nggak alamat rumahnya Bunda? Gue mau bayar utang, gitu kan. Terus temen gue kayak, aneh banget tuh ngapain bayar utang? Corona terus kayak nggak bisa. Gue takut mati tiba-tiba gue ditagih cuma sekotak minuman itu. Akhirnya ketemu ke alamatnya. Gue ke rumahnya Bunda kayak Bunda gitu kan. Dia kaget kayak kok tahu rumah saya gini-gini kan. Terus gue bilang iya Bunda aku kesini mau bayar utang. Dan dia ketawa kayak Hanuna ngapain, udah Bunda tuh udah santai aja gitu kayak lo gak usah kesini. Kayak gak bisa Bunda gak bisa gitu. Dan gue baliknya tuh kayak dikasih jajanan itu kayak udah deh habisin deh jajanannya. Tetap dikasih. Enggak dikasih. Kan masih dikasih. Itu lucu sih. Bunda, kantin Bunda. Iya. Hai Bunda. Bunda saya main ke rumahnya ada jajanan ke Bunda. Wah parah nih Bunda. Aduh ya Allah. Oke kita Bunda. Lanjut kali ya. Lanjut. Kak Azmi, ini agak deeper sih kalau menurut gue yang pertanyaan yang kedua ini.
Pernah katanya lo berhenti di jalan cuman buat nangisin mantan lo. Agak kocak sih katanya. Gimana sih rasanya dapat reject karena bukan turunan Arab? Aduh sakit. Sebelumnya saya meminta maaf atas nama marga saya. Terima kasih. Dah. Tapi bukan marga gue sih, kan nggak masuk golongan Arab gitu. Iya. Tapi kalau cerita yang itu nanti dah gue bawainnya ada, kita bikin episode Iya, kita bikin episode itu ya. Yes. Tapi boleh kali ceritain sedikit. Iya, sedikitnya. Tadi yang tentang nangis tadi? itu. Kenapa sih nangis. tiba-tiba nangis gitu? Emang gue tahu nih siapa yang nulis nih. Oke. Iya waktu itu jadi satu momen gue motoran sama nih orang temen gue kan. Terus gue bilang, temenin gue dah yuk. Kemana? Udah kemana? Kayak gue bingung mau kemana. Pokoknya ada, kalau gue udah ngomong kayak gitu, temen gue udah tahu. Kayak, lu habis ada kejadiannya biasanya udah gue udah tahu dah lu ngegalauin dah, ngegalauin cewek kan dah, udah gitu. Udah kita motoran segala macem. Dia juga nggak tahu tujuannya mau kemana, apalagi gue ngikutin lu udah bonceng terus kayak, udah akhirnya jalan segala macam. Gue ingat banget di lampu merah Pancoran, Pancoran situ. Lu belok kanan dulu boleh nggak? Kenapa? Belok ke kanan, set ke arah sini pada akhirnya kan gue udah Pancoran saya berhenti di tengah jalan, berhenti dulu, set ngapain lu? Langsung nangis ya. Iya, sakit banget. Sumpah itu ya momen-momen itu ya masih anget lah, iya, masih anget. Ya ngerasain kan masih angetnya itu gimana kan? Masih sakit. Itu kayak ya udah akhirnya gue berhenti tengah jalan terus gue minta izin kayak gue nangis dulu. Udah nangis. Itu temen lo pasti bingung sih kak. Kayak kenapa nih tiba-tiba nangis? Bingung. Sama dia mau di videoin terus gue bilang sambil nangis jangan videoin. Gue masih punya harga diri. Jangan videoin karena udah pasti aib ini. Dibuka sama dia di sini. Itu apa namanya ya salah satu pengalaman gue nangis di tengah jalan. Iya. Untuk apa ya menangisin mantan lah. Iya, seorang yang pernah mengisi hatimu lah ya kak. Iya, bener. Terus kalau yang keduanya apa tadi yang reject karena bukan turunan? Gimana perasaannya reject? Karena bukan turunan. Bengong sih gue jadi akhirnya kayak yang ya gue nggak tahu secara culture-nya ya kayak lu mungkin turunan Arab itu gimana kan gue nggak tahu culture-nya dia dalam berhubungan atau membuat relationship itu seperti apa. Gue saat itu kosongan aja. I know her beautiful ya udah, that's all. Terus ketika gue sama dia sama-sama punya feel, ya udah, gue sekosong itu saat itu. Ya gue nggak tahu dia ini ya harusnya sih udah tahu ya. Kalau gue sih sekosong itu, jadi gue bahkan gue bahkan baru tahu gitu, maksudnya sempat cerita-cerita juga ke Nuna, baru tahu bahwa culture itu seperti ini loh gitu. Dari situ. Gitu. Baru paham itu yang terjadi selama ini yang aku pertanyakan gitu ya kak. Iya, kenapa kok ya bertanyakan juga, tapi pada akhirnya setelah ngobrol sama Nuna, gitu. Jadi paham lah ya. Gitu ya. Nantilah kalau kita bikin episode khusus deh soal ini. Iya, nanti ya kita bikin ya. Kita seru bikin tuh episode khususnya deh gitu ya. Apakah Kak Azmi akan menangis di saat itu kita tidak tahu. Dong. Kan udah move on. Harusnya gak nangis ya. Harusnya. Jadi ragu gitu. Udah, fun fact Nuna selanjutnya. Alright. Dulu waktu SMP zaman kakak adik. Gue tahu nih pasti temen gue nih kan. Zaman SMP kakak adean, Nuna adalah orang paling netral, nggak mau ikut tren itu. Tapi karena itu juga adik kelasnya pernah berantem rebutan buat. Iya lagi. Pernah berantem rebutan buat jadi Nuna kakak-kakaan. Geli sih. Gue juga bingung kenapa ada tren itu di saat itu. Itu SMP kak. Kalau lo tahu. Gue juga ngalamin Nun. Oh iya. Zaman gue itu masih SMP. ada kakak adek anak. Terus gimana? Lucu banget. Itu aneh banget. Sampai berantem kak. Sumpah aku juga bingung sih kenapa ya. Itu aneh banget. Jadi gini, dulu waktu itu aku kelas 8 SMP ya berarti kelas 2 SMP. Ya namanya anak-anak baru gitu lah ya. Nah gue gak tahu itu kultur dari mana atau tren dari mana, tiba-tiba adik kelas gue ini membuat, jadi kayak mereka mencari kakak-kakakannya di dalam sekolah itu. Jadi misalkan Kak Azmi nyari siapa ya backingan gue gitu lah ibaratnya. Penyemangat atau kakak-kakakan kayak gitu kan. Terus udah nih kak. Terus yang terjadi adalah karena gue itu kan orangnya gak suka ya, maksudnya kayak
ngapain kalau misalkan gue interaksi, ya udah gue pengen interaksi sama semuanya. Sedangkan emang waktu itu tuh agak apa ya, kayak complicated gitu loh di adik kelas gue ini. Jadi kalau lo udah kakaknya dia, ya udah lo nggak boleh ngobrol sama yang lain gitu loh, apa sih, protektif gitu loh. Kan gue nggak suka ya kayak gitu, kayak terserah gue dong, gue mau interaksi sama siapapun. Iya, benar-benar. Apalagi waktu itu gue OSIS gitu loh. OSIS. Iya. Baik. Terus gara-gara OSIS itulah ibaratnya kan gue sering megang kayak event-event gitu kan. Terus gue juga suka jadi anak acara. Jadi mungkin adik-adik kelas gue ini mau lihat kayak, wah ini mangsa yang nyami nih kalau dijadiin kakak-kakaan. Akhirnya udah tuh adalah chat, kakak mau nggak jadi kakak-kakan aku. Terus aku kayak bilang kayak, udah kita ini aja, gue nganggep lo adek kok, tenang aja gitu loh. Kayak lo gak usah menganggap gue kakak. Kita gak perlu ada hubungan kayak iya kita resmi ya kakak-kakan adek-adek, gak perlu. Kayak gue tetap nganggep lo adek kelas gue dan lain-lain. Terus udah ternyata adalah circle-circle yang mau banget gue jadi kakak-kakaannya mereka di satu kelas yang sama, Kak. Lo tahu berantem Kak, mereka berantem jambak-jambakan. Sebentar, ini cowok cewek? Cewek. Terus bukan jambak-jambak, kayak kata-kataan kayak, lo tahu nggak Kak, Kanuna itu kakak gue, enak aja gue yang cerita sama dia. Terus gue inget banget ada satu adik kelas gue lari ke kelas gue, dia kayak, Kanuna ada yang berantem. Kenapa? Gue bilang, iya pada ngerebutin kakak jadi kakak-kakan. Terus gue kayak, apaan sih aneh banget. aduh ya Allah, lucu banget. Sumpah aneh banget. Tapi itulah yang terjadi dulu. Tapi itu ngakak sih. Sampai ya asli kakak harus tahu, ada teman aku ini sahabat SMP aku dari SD malahan. Terus gue pulang bareng kan Kak sama dia. Jujur emang gimana ya, sahabat gue ini itu size-nya itu kalau lo lihat emang kayak anak di bawah gue gitu loh. Jadi kayak adik kelas gitu kan. Jadi kayak kalau lo lihat looks-nya tuh emang muda banget. Jadi kalau gue jalan sama dia dikira dia adik kelas gue gitu kan. Terus lo tahu yang geng-geng yang ingin menjadikan gue kakak-kakan itu ngesinisin sahabat gue gini. Allah ya. Gini, dia siapa sih deket-deket Kanuna gitu. Lo tahu apa yang sahabat gue lakukan gini. Dia narik jadi kan kita kalau baju anak SMP kelas 2 sama yang bawah tuh beda. Celana bahannya tuh beda loh. Kayak modelannya gitu kan. Akhirnya dia angkat roknya dia, lihat gue tuh kakak kelas lo, gitu nama sahabat gue. Terus kayak, oh iya maaf kak. Terus waktu perjalanan pulang dia bilang, gila ya adik-adik kelas lo, masa gue dikatain, siapa tuh berani-beraninya deket Kanuna, emang dia gak tahu gue sahabat lo gitu. Itu gue ngakak banget sih, kayak astagfirullah separah itu. Sejak SMP lu udah punya fanbase berarti. Punya fanbase tapi ya bisa jambak-jambakan gitu ya. Serem sih. Makanya kalau misalkan itu, tapi lo seneng gak sih? Gue bilang enggak ada yang gue senengin. Maksudnya kayak apa ya, kalau seneng gak sih maksudnya diperebutkan gitu? Enggak kok, gue gak seneng gue diperebut-rebutin gitu. Kayak ya udah kita sama-sama manusia, udahlah biasa aja, ya kakak kelas dan adik kelas aja. Gak usah lo nganggep gue kakak. Gue juga gak bisa ngapa-ngapain. Kalau misalkan lu gue kakak lu, gue ngapain? Gue gak bisa membolak-balikan sekolah itu juga gak bisa. Gue gak bisa bayarin lu uang SPP dan lain-lain, gak bisa. Ngapain juga? Iya kan, gue gak bisa ngasih lu uang jajan, gak bisa gitu. Cuma sebatas status doang. Allah ya. Itu pengalaman aneh banget sih. Tapi itu lucu kalau temen gue ingetin tuh. Lo gak ingat dulu lo punya adik-adik yang mengincar-ngincar lo itu? Ya Allah ya Robi. Benar. Tapi untung trennya udah gak ada ya di zaman sekarang tuh, kayaknya udah gak ada. Kayaknya kalaupun ada lagi, kayaknya itu adalah pacaran yang tidak tersampaikan. Iya, HTS gak sih kalau sekarang? Hubungan tanpa status gitu. Ya sudahlah, untuk fun fact selesai ya, udah gak ada lagi. Terima kasih yang udah menyaksikan sampai habis ya. Iya, bener banget. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa dong kasih tahu. Jangan lupa buat tetap streaming podcast kita ya nggak sih Kak? YouTube, di Spotify juga. Oke. Terus di situ juga ada kesempatan buat lo kalau misalnya mau ngasih fun fact atau nanya-nanya deh gitu. Nih linknya udah ada gua kasih taruh di deskripsi ya. Yes. Oke, kalau gitu see you later. See you. Bye.